Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat semua yang menjalankan, dan mudah-mudahan puasanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai Lebaran Idul Fitri mendatang. Dan sahabat Putra, sudah lama sekali kita tidak live di Instagram Bisnis Sulawesi, dan kali ini saya hadir kembali menyapa sahabat semua dengan obrolan terkait dengan optimisme pariwisata Kota Makassar. Dan saya akan hadir dengan dua narasumber saya pagi hari ini. Di antaranya nanti akan ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Kemudian ada juga General Manager Garuda Indonesia Brand Office Makassar, Bapak Putu Teddy Wiryawan. Untuk itu, saya akan langsung mengundang keduanya untuk bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi, Bli. Sehat Pak Putu ya? Eh, Sehat, sehat, sehat. Oke, nanti kita akan berbicara banyak ini Pak Putu terkait dengan optimisme pariwisata Kota Makassar. Tapi saya masih mencoba untuk mengundang Pak Kadis dulu Pak Putu ya. Baik, baik, Bli. Suara saya kedengeran jelas ya? Terdengar Jelas-jelas. jelas Kalau ya? ini bagaimana Pak? Oke. Clear, 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 Bli. Oke. Selamat pagi Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kadis ya? Selamat menjalankan ibadah puasa ini Pak Kadis. Ya, Semoga. Pak Kadis, ini pertama kalinya kita live di Instagram terkait dengan optimisme pariwisata di Kota Makassar. Nah, kalau kita berbicara optimisme nih Pak Kadis di tahun 2022, setelah hampir 2 tahun ya kita mengalami eh, kalau bisa dikatakan guncangan akibat pandemi COVID-19 di 2019, 2020 dan juga 2021. Tahun ini seperti apa sih optimismenya Pak Kadis? boleh diulang. Soalnya tadi saya ini audionya lagi. Boleh diulang. Oke, Sorry, Pak sorry. Kadis, kalau kita berbicara mengenai optimisme pariwisata di Kota Makassar, sebesar apa sih di tahun 2022 ini setelah kita mengalami kalau bisa dikatakan guncangan selama hampir 2 tahun akibat pandemi COVID-19 di 2020-2021? Ya, kalau dibandingin dengan 2020 dan 2021 memang harapan di 2022 itu jelas sekali. Pertama dengan beberapa kebijakan dari pusat. Ya, seperti sekarang untuk yang booster tidak perlu lagi antigen dan PCR, khusus dosis 2 hanya antigen atau PCR, itu memudahkan menurut kami di sektor pariwisata seperti itu. Terus kemudian beberapa kelonggaran juga terkhusus untuk di wilayah-wilayah yang masuk di PPKM level 1 dan 2 seperti jam operasional juga membantu seperti itu. Jadi memang beberapa kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah pusat inilah yang memberikan harapan buat kami di sektor pariwisata, terkhusus di Kota Makassar. Seperti kita tahu, di Ramadan ini kami juga lagi menyiapkan dengan salah satu perusahaan untuk program wisata mudik pulang kampung gitu. Jadi ada beberapa yang kami akan launching di nanti hari Kamis. Jadi memang menurut kami ini memberikan dampak yang sangat positif, terkhusus tadi kelonggaran-kelonggaran tadi, yang karena kalau berwisata itu kan aksesibilitas nih, perpindahan. Kalau perpindahannya dimudahkan, pasti orang akan lebih semakin banyak bergerak, dan alhamdulillah juga dari penerbangan juga sudah mulai banyak yang membuka lagi rute-rutenya gitu, terkhusus dari teman-teman Garuda gitu. Jadi kapasiti seatnya sudah banyak yang ditambah untuk penerbangan-penerbangan yang menurut kami potensi sekali, misalnya dari Bali, terus kemudian Jakarta. Kami berharap untuk khusus untuk Bali dan Jakarta itu semakin banyak yang terbuka, karena ini memberikan dampak positif untuk terkhusus untuk wisatawan mancanegara, karena kan untuk pintu masuk Bali ini yang sangat produktif sekali, yang bisa kita jadikan target kita. Seperti itu. Oke, tadi Pak Kadis juga sedikit menyebutkan atau menyinggung soal wisata mudik. Itu seperti apa itu Pak Kadis?
Ya, jadi ada beberapa program yang kami siapkan dengan salah satu perusahaan yang bergerak di transportasi online, menyediakan kemudahan-kemudahan, mulai dari turun di bandara, terus kemudian sampai dengan akses-akses informasi tentang destinasi-destinasi yang menjadi unggulan di Kota Makassar gitu. Jadi artinya dipermudah lah orang datang gitu. Jadi ini kan selama 2020-2021 mudik ini hampir dibatasi. Sekarang dibolehkan dengan beberapa ketentuan seperti booster tadi. Tetapi bagi kami kita harus menyiapkan bagi orang-orang yang mungkin lagi pulang kampung, lagi mudik, dengan informasi-informasi terbaru tentang Kota Makassar, terkhusus untuk segmentasi pariwisata. Jadi mereka ketika baru tiba, bahkan sampai si driver pun kita sudah jadikan mereka tour guide yang bersertifikasi gitu. Jadi mereka memberikan informasi-informasi yang valid tentang destinasi-destinasi pariwisata di Kota Makassar, baik itu yang alam, buatan, sampai dengan yang andalan kita yaitu kuliner. Seperti itu. Okay. Pak Kadis, kalau tahun 2020, 2021 ada pembatasan-pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otomatis untuk persiapan bagaimana kita menyambut kedatangan tamu itu kan agak sedikit berkurang seperti itu Pak Kadis. Nah kalau sekarang pembebasan artinya pembatasan itu sudah mulai dilonggarkan kembali sehingga kemungkinan mobilitas masyarakat itu akan sangat tinggi. Nah, persiapan-persiapan apa yang sudah dipersiapkan oleh Makassar untuk seandainya nanti menyambut kedatangan tamu yang cukup signifikan peningkatannya? Apakah dari akses menuju ke tempat wisatanya atau dari pelayanan dan lain sebagainya? Persiapan seperti apa yang sudah dipersiapkan sejauh ini? Iya, terkhusus untuk destinasi-destinasi seperti Bugis Waterpark dan Akarena itu kan memang dikelola oleh swasta. Jadi mereka memang dari segi manajemen itu sudah sangat mempersiapkan, mulai dari pintu masuk sampai dengan pembatasan sesuai dengan arahan PPKM di level 2 gitu mengenai kapasitas. Karena tetap pelonggaran itu tetap disertai dengan syarat dan ketentuan gitu. Misalnya seperti kapasitas tetap harus dijaga tidak 100% gitu. Mungkin ada 50 sampai 75%. Terus kemudian program tentang peduli lindungi gitu. Program aplikasi peduli lindungi yang tetap harus dilaksanakan di semua pintu masuk area-area publik seperti itu. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan. Kita pun juga di Pantai Losari juga sudah siap. Tinggal berkoordinasi dengan beberapa tempat-tempat seperti pengelola Lego-Lego seperti itu yang memang dikelola oleh teman-teman di provinsi seperti itu. Walaupun ada pelonggaran, tapi protokol kesehatan tetap harus disiplin Wajib, dilaksanakan. iya Gitu, harus Pak itu harus itu karena itu Oke. syarat mutlak. Nanti juga saya akan menanyakan terkait dengan Makassar Metaverse yang notabene mendukung sektor pariwisata. Kemudian sebelumnya juga ada sekitar 50 event ya yang di launching oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Makassar. Nah, sejauh ini seperti apa sih efektivitasnya? Nanti akan saya tanyakan mengenai hal itu Pak Kadis. Sekarang saya bergeser ke Pak Putu dulu dari Garuda Indonesia. Pak Putu, kalau misal kita bisa flashback sedikit di 2020, 2021, seperti apa sih kondisi penerbangan kita, Pak Putu? Ya, Beli, mungkin kurang lebih sama yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis terkait kondisi 2020, 2021, dan 2022. Kita ingat di 2020 itu di kuartal 1 kita sangat dikejutkan dengan adanya penemuan virus baru yang dimana itu penyebarannya sungguh sangat cepat sehingga berimpact pada perubahan peraturan khususnya untuk mobilitas orang pada saat itu. Saya ingat sekali di 2020 pada saat Lebaran itu kita sama sekali tidak bisa sangat-sangat terbatas mobilitasnya. Pesawat itu mungkin pada saat Lebaran cuma ada satu atau dua waktu itu yang ke Jakarta. Memang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki keperluan perjalanan dinas pada saat itu. Dan itu pun berlanjut sampai 2021. Dan pada saat kemarin, akhirnya di 2022, di kuartal 1 akhir, kita mendapatkan berita baik dari pemerintah pusat bahwa ada relaksasi terkait perjalanan atau mobilitas orang pada saat itu, di mana ketika mereka sudah booster, mereka sudah tidak perlu lagi PCR. Tapi sebelum itu juga sebenarnya banyak regulasi-regulasi yang sudah disesuaikan oleh pemerintah. Misalkan
eh, apa namanya validity untuk PCR dari yang sebelumnya 2 hari itu sudah sempat jadi 3 hari. Lalu harga PCR pun akhirnya diatur oleh pemerintah karena itu menjadi pertimbangan orang untuk melakukan mobilitas. Uniknya itu menjadi pertimbangan. Besarnya biaya yang mereka harus keluarkan untuk PCR atau antigen itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi ketika ada relaksasi, ada keputusan dari pemerintah pusat pada saat Pak Presiden menetapkan harga maksimum untuk PCR, itu kita melihat efeknya tren positif untuk penerbangan, industri penerbangan ya, baik dari airlines-nya, dari bandaranya, segala macam, itu mulai bertumbuh. Dan gongnya pada saat akhir kuartal 1 kemarin. Jadi dengan adanya kebijakan pelonggaran untuk tahun ini, Garuda Indonesia pun memiliki optimisme yang sama ya di tahun 2022 ini. Betul. Kalau dari kita sangat-sangat optimis karena memang kalau kita bandingkan di bulan Februari kemarin sebelum ada keputusan itu dibandingkan dengan bulan Maret dan April itu kita ada pertumbuhan traffic sekitar 46% lah estimasinya. Dan itu kita lihat trennya semakin bagus terutama pada saat mendekati puncak Lebaran nanti di tanggal 28 sampai tanggal 9 Mei. Jadi kemungkinan ada pembukaan rute-rute yang kemarin sempat ditutup, misalnya dari beberapa jurusan dari Makassar keluar atau dari beberapa daerah keluar untuk menuju ke Makassar, Pak Putu tadi ya? Iya, beberapa rute seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis juga menjadi concern kami, rute khusus Denpasar, karena memang untuk sementara akses internasional, walaupun Makassar sudah dibuka, tapi kita lihat masih lebih banyak turis-turis internasional itu transitnya dari Jakarta atau di Denpasar. Nah ini kita coba aktifkan lagi rute kita dari Makassar ke Denpasar untuk connect, untuk membawa turis itu inbound ke Makassar. Harapan kita seperti itu. Oke. Sekarang kembali saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, seperti yang saya sampaikan sebelum bergeser ke Pak Putu tadi, Makassar Metaverse ini juga diyakini akan mendorong pariwisata Makassar. Mungkin masih banyak yang masih agak bingung dengan istilah Metaverse ini, Pak Kadis, kecuali mungkin ada teman-teman yang memang berkecimpung di dunia pariwisata. Nah, kalau bisa dijelaskan sedikit terkait dengan hal itu, bagaimana juga hubungannya dengan sektor pariwisata, Pak Kadis? Iya, jadi gini Pak Wali. Jadi konsep metaverse itu adalah ada yang akan dimasukkan ke pariwisata adalah bagaimana mempromosikan pariwisata dengan cara yang berbeda, gitu. Termasuk dengan cara metaverse. Karena di metaverse itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah virtual, kemudian 3D, dan ada social connection di dalamnya. Jadi pariwisata mengambil peran di metaverse itu seperti apa? Jadi kami di pariwisata menggunakan metaverse ini untuk berpromosi, mendekatkan calon wisatawan dengan Kota Makassar. Baru calon wisatawan ya, baru calon gitu kan. Artinya biasa promosinya menggunakan konvensional, baik itu audio visual maupun leaflet, pamflet, dan flyers. Ini lebih kepada 3D dengan social connection dan bahkan visual yang lebih nyata. Tetapi kalau di pariwisata kan tidak hanya dengan virtual, kamu tidak akan merasakan sensasinya gitu. Kamu tidak akan merasakan sensorinya. Jadi kalau mau rasakan langsung bagaimana anginnya, sejuknya angin Mamiri, ya datang ke Pantai Losari dengan secara langsung. Tetapi lebih kepada marketing, gitu. Artinya mendekatkan calon wisatawan dengan kota ini dengan cara yang lebih dekat seperti itu. Jadi itu konsep metaverse yang akan kita buat di pariwisata. Misalnya satu kawasan Pantai Losari sampai dengan Benteng Rotterdam, mereka sudah bisa tahu, mereka sudah bisa berjalan-jalan dengan avatar dan sebagainya. Tetapi itu kalau di pariwisata tidak cukup gitu, karena harus mereka harus datang berinteraksi dengan warga kota, mencicipi langsung kuliner-kuliner kita gitu. Tapi mereka sudah bisa tahu ingredients di coto itu apa aja sih gitu. Jalan di depan Pantai Losari jalan apa sih? Mereka sudah tahu gitu. Jadi dengan adanya itu lebih mendekatkan dan lebih detail informasinya. Mungkin seperti itu. Jadi gambaran tentang pariwisata itu sudah diketahui oleh calon-calon wisatawan, tapi untuk merasakan sensasinya memang harus datang langsung ya ke tempatnya. Kalau pariwisata iya harus. Kalau pariwisata itu harus karena sensorinya berbeda. Kalau
hanya dengan virtual, sama dengan kita melakukan virtual tour dengan kita langsung hadir, itu berbeda, sangat berbeda. Betul. Betul, betul. Seperti banyak juga kita lakukan, misalnya virtual goes gitu atau sepedaan ya selama pandemi kemarin. Tentu sensasinya Iya, berbeda dengan secara langsung. Oke, betul. Pak Kadis, berapa waktu lalu pariwisata juga apa namanya meluncing sedikitnya itu 50 event untuk sektor pariwisata. Nah, kira-kira sejauh ini efektivitasnya seperti apa nih Pak Kadis? Karena ada beberapa event yang sebenarnya uh, sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dijalankan seperti F8 misalnya. Ini seperti apa Pak Kadis untuk meningkatkan pertumbuhan Ya, pariwisata di Makassar? jadi begini Pak Putra, jadi dari 2021 kami bersama dengan teman-teman industri kreatif di Kota Makassar itu sudah memulai beberapa kegiatan yang, karena kalau kita tidak memulai, kita tidak menemukan polanya untuk Betul, beradaptasi betul. dengan situasi ini gitu. Jadi kita sudah di 2021 bahkan kita sudah membuat konser-konser secara offline yang berlangsung dengan aman di luar yang kejadian Triple C ya, karena itu mereka tidak berkoordinasi langsung dengan kita ini gitu. Jadi mereka mau beradaptasi sehingga ditambah lagi dengan situasi 2022 yang semakin membaik, kita optimisme dengan kami di pemerintah Kota Makassar melalui 3 dinas, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga, join untuk membuat satu namanya kalender of event Kota Makassar yang terdiri dari kegiatan-kegiatan 3 dinas tersebut. Dan alhamdulillah kita direspon baik oleh Kementerian Pariwisata dengan bukti bahwa Pak Menteri melaunching secara virtual 50 event itu. Ini menandakan bahwa kegiatan-kegiatan kita sudah bisa berjalan dengan baik dengan beberapa syarat gitu. Seperti tadi misalnya menyesuaikanlah dengan situasi-situasi terkhusus dengan aturan-aturan di setiap Inmendagri yang mengatur tentang aturan main di setiap PPKM di setiap level. Apalagi kita sekarang kan di level 2. Seperti mall saja sudah bisa buka sampai jam 10 malam. Seperti jam operasional sebelum ada pandemi ya kan, sampai jam 10 malam gitu. Nah, untuk event-event ini memang bisa menjadi daya tarik untuk, apalagi kita memang baru memiliki average long stay itu kurang lebih 2,75 sampai dengan 3 gitu. Jadi memang event-event ini bisa dijadikan dasar untuk orang-orang yang melakukan MICE untuk bisa stay, untuk bisa melihat lagi Hmm. event-event yang menjadi andalan kita. Untuk di tahun ini ada beberapa event, big event kita, ada 10 big event dan ada satu top event. Salah satu top event kita adalah Makassar International Festival, F8 itu masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Berarti ada Mhm. 10 event Nusantara yang diklaim oleh Kemenparekraf yang bisa dijual secara nasional dan internasional oleh Indonesia, termasuk F8 itu. Jadi kami berharap seluruh dukungan termasuk teman-teman di Garuda untuk mempromosikan nanti di BO-BO-nya bisa mempromosikan F8, bisa kita bikin paket bundling gitu. Misalnya kayak seperti beberapa tahun lalu ada paket-paket bundling yang disediakan oleh teman-teman Garuda di BO-BO-nya yang misalnya BO Kalimantan, Kendari gitu. Itu bisa paket-paket 3 hari 2 malam udah bisa masuk ke F8 seperti itu. Jadi Mhm. ya, bukti-bukti pola-pola yang nyata yang bisa langsung mendatangkan wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Jadi dengan ini juga sejarah karena baru ada 50 event yang di-launching oleh pemerintah kota. Biasanya itu di bawah 20. Gitu. Jadi memang ini Mhm. kenapa ada 50? Karena Pak Wali Kota memang punya program di dalam visi misi beliau bersama Ibu Wakil Wali Kota menjadikan Makassar menjadi kota event baik skala nasional dan internasional. Jadi tahun ini saja kita sudah melaunching 50 event. Nanti tahun 2023 kita target 75 event. Sampai dengan 2026 itu kemungkinan ada 150 event setiap tahun. Gitu. Jadi Mhm. Mhm. ini bisa dimanfaatkan oleh semuanya gitu. Karena bukan cuma pemerintah yang harus tergabung dalam kalender event ini. Kami juga mengajak beberapa pihak-pihak luar, terutama pihak-pihak swasta, seperti Rockin Celebes. Rockin Celebes ini kan event yang di-host oleh pekerja kreatif di Kota Makassar, gitu, bukan pemerintah, tapi mereka mau bergabung bersama pemerintah untuk mendapatkan promosi terpadu, promosi terintegrasi. Ketika ini misalnya kita bersama-sama saling rangkul mempromosikan 50 event ini, saya rasa pasti akan gaungnya akan semakin besar. Misalnya di Garuda bisa memasang kalender of event kami yang per triwulan gitu. Jadi orang-orang sudah bisa Mhm. tahu. Jadi memang ini kalau di pariwisata nggak bisa kerja sendiri. Pentahelix harus bersama-sama
membangun kota ini dari sektor pariwisata seperti itu. Betul, tidak bisa kerja sendiri, otomatis harus memang ada sinergi yang dilakukan oleh antara pemerintah dan juga pihak seperti penerbangan, seperti perjalanan laut, darat juga dan sebagainya. Nah, kalau sejauh ini seperti harapan Pak Kadis tadi, Pak Putu tadi, kira-kira seperti apa sih sinergi yang memang betul-betul diharapkan sehingga masing-masing ini bisa berjalan satu sama lain? Ya, seperti yang tadi Pak Kade sampaikan, kita juga sudah siapkan beberapa tools yang bisa digunakan, paket-paket yang akan kita jual, bukan cuma di domestik, betul lagi kita fokusnya gimana caranya memperkenalkan Makassar ini ke internasional kita. Nah, event-event yang tadi disampaikan, itu kita akan buat paketnya memang, khususnya untuk yang F8, lalu yang menarik juga mungkin di bulan Juni ini ada beberapa event yang sepertinya bisa kita buat kolaborasi juga, seperti misalkan Makassar Creative Festival. Itu kan mungkin akan menjadi pasar seni ITB kedua nih di Indonesia. Yang sekarang kita tahu kan sekarang yang terkenal untuk art itu pasar seni ITB. Dan itu jadi top 3 event nasional. Ya, harapannya sih Makassar Creative Festival ini bisa menjadi salah satu juga alternatif untuk pengenalan. Makanya kita rencana buka Denpasar Makassar, kurang lebih karena punya orang Bali kan jiwa seninya ada nih. Harapannya di bulan Juni ketika kita bisa buka rute itu, punya ketertarikan yang sama dan bisa mendatangkan komunitas-komunitas penggiat kreatif di Bali juga buat melihat bagaimana sih komunitas kreatif di Makassar itu, memperkenalkan para pekerja kreatif di Makassar itu seperti apa. Mungkin itu. Tentunya kalau misalnya kita berharap misalnya wisatawan atau pekerja seni dari Bali bisa datang ke Makassar untuk event-event seperti itu, mungkin nanti jadwalnya bisa diatur ya, jangan sampai jadwal seni yang berlangsung di Bali juga bersamaan dengan yang ada di Kota Makassar. Karena kalau tidak salah itu pesta kesenian Bali itu berlangsung di bulan Juni kalau tidak salah tiap tahunnya, gitu ya. Bisa jadi kunjungan balik, Pak. Betul saling mengunjungi. Nah, kalau sejauh ini nih sasaran wisatawan dari mana sih sebetulnya yang paling banyak disasar Pak Kadis oleh Makassar? Ya, kalau domestik pasti kita sekitaran Sulawesi, Jakarta, terus kemudian Surabaya, Jogja, Jawa Timur. Itu potensi sekali buat kita. Karena kan memang karakteristik domestik kita tuh jarang mau melakukan double flight kecuali perjalanan dinas gitu, karena double flight itu untuk segmentasi apalagi grup atau solo traveler itu untuk domestik itu berat sekali gitu, karena makanya kita lebih kepada kota-kota yang mempunyai direct flight. Makanya dengan ada Pak Putu di sini, kota-kota yang masih belum terbuka nih direct flight-nya, yang potensi-potensi tadi seperti Denpasar tuh bisa segera dibuka lagi kembali gitu, karena itu membantu kita sekali, karena aksesibilitas itu nomor one di pariwisata. Biarpun banyak duit, kalau nggak ada akses ke sana sama aja gitu. Biar ada keinginan, betul. ada hidden treasure di sana, tapi nggak ada akses itu sulit gitu, nggak ada masuk ke sana. Terus kemudian untuk mancanegara seperti penerbangan luar negeri yang terbuka memang dari dulu adalah Kuala Lumpur dan Singapura. Itu memang terkhusus Kuala Lumpur itu memang menjadi pasar kita sekali, karena banyak beberapa yang masuk ke segmentasi wisata religi Muslim ya, termasuk untuk wisata masjid, terus kemudian untuk wisata kuliner dan belanja. Itu ada segmentasi di Pasar Butung, karena kan kalau di Bandung mereka juga banyak berbelanja di Pasar Baru. Di sini juga banyak mereka belanja itu di Pasar Butung gitu, untuk fashion atau kain-kain seperti itu. Jadi untuk mancanegara itu kita nggak muluk-muluk, untuk Asia Tenggara itu Kuala Lumpur dan Singapura. Kalau yang domestik itu beberapa kota yang direct flight gitu, direct flight seperti khusus Jawa, Jakarta, Bali, terus kemudian Balikpapan, Kendari, Palu, itu Manado, itu luar biasa buat kita di sini. Oke, sambil menerima kunjungan mereka yang mulai mengalami pertumbuhan secara signifikan, di sini juga terus melakukan persiapan dan pemenahan kan, seperti itu Pak Kadis ya? Iya. Jadi terakhir ini. Jadi pemenahan kita
pemenang-pemenang kita di tahun ini, terkhusus beberapa main attraction kita yang selalu dikeluhkan oleh para wisatawan itu adalah toilet yang ada di Pantai Losari. Insya Allah tahun ini kita akan benahi, karena itu adalah main attraction-nya kita, wajah kita ada di sana. Saya terlalu jauh kita bicara tentang pulau dan sebagainya, kalau yang di Losari pun sulit kita benahi gitu. Jadi di tahun ini kita ada pembenahan toilet. Ini penting sekali untuk di pariwisata, toilet itu harus bersih gitu. Betul. Gitu Pak Putra. Kalau di dunia pariwisata, toilet menjadi wajahnya. Kita memang Iya. destinasi yang begitu bagus dipersiap itu akan tertutupi karena toilet yang mungkin agak kurang memadai disiapkan. Iya, betul. Fasilitas umumnya ya Pak Kadis ya. Iya, betul. Betul. Terakhir ini Pak Putu, seperti apa harapan terutama di dunia penerbangan ini terkait dengan pertumbuhan atau peningkatan industri pariwisata di Kota Makassar? Ya, seperti yang tadi Pak Kadis bilang, saya setuju bahwa pekerjaan pariwisata tidak bisa cuma satu sendiri. Jadi harapannya dengan relaksasi diberikan oleh pemerintah pusat, bisa kita sambut semua dari semua sisi ya, baik dari pemerintah kota, terus pelaku kreatif, terus swasta-swasta yang mengelola daerah wisata, dan juga penerbangan segala macamnya, itu bisa bekerja sama, punya satu visi gimana caranya bangkitkan pariwisata. Karena secara penelitian, industri pariwisata ini adalah industri yang bisa memberikan kontribusi ekonomi yang cukup bagus dengan cost yang minimal dibandingkan industri-industri lainnya. Kalau kita ngomongin pabrik segala macam, mereka butuh mungkin $1.000 untuk membangun satu pabrik gitu ya, dengan menghasilkan $15. Tapi kalau pariwisata ini, Indonesia punya alam yang tinggal kita manage sebenarnya, tinggal kita promosikan dan dibantu oleh semua stakeholder. Harapannya itu bisa menjadi momentum yang bagus untuk kita bangkit di 2022 ini. Baik, terima kasih Pak Kadis Pariwisata Kota Makassar, Pak Muhammad Rum. Terima kasih juga Indonesia Brands Office Makassar, Bapak Putu Teddy Wiriawan. Dan ini bukan menjadi pertama ya obrolan kita ya live di Instagram. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Iya, sering aja. Apalagi ketemu Pak Teddy ini luar biasa, kita bisa banyak ini. Betul. Apalagi bulan depan Garuda kayaknya membuka rute baru, rute langsung Makassar Jeddah ini Pak Teddy. Iya, planning kita insya Allah jalan di bulan Mei ini, kita buka Makassar ke Medina, terus Jeddah ke Makassar untuk market umroh yang di Makassar, karena salah satu terbesar juga, salah satu di Makassar. Oke, kita akan terus ngobrolin terkait dengan bagaimana kemajuan industri pariwisata, karena industri pariwisata juga menjadi salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Pak Putu. Kita kembali di Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Saya tutup ya. Ya. Siap.